Allah, hari ini kita akan sharing tentang salah satu perawatan ya di kedokteran gigi anak, yaitu preventive adhesive restoration. Sebelum kita mulai ya teman-teman sekalian, kita baca doa belajar dulu ya. Kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Gigi Mustafa Rani, spesialis kedokteran gigi anak. Yang pada hari ini kita akan sharing bareng ya, sharing tentang preventive adhesive restoration. Dan juga mungkin kalian sudah melakukan screenshot ya kemarin di PAR ini. Baiklah, untuk PAR ini sebenarnya ada beberapa rancangan pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya itu mampu memecahkan permasalahan ya pasien mengambil keputusan klinis secara mandiri berdasarkan evidence based dentistry dan penanganan klinis secara kritis, efektif serta sistematis untuk memberikan pelayanan kedokteran gigi yang optimal ya. Nah, ini merupakan CPL 3 namanya kalau di pembelajaran. Terus kemudian selain capaian pembelajaran juga ada capaian mata kuliah ya ini ya. Capaian mata kuliahnya adalah mengetahui konsep teoritis secara umum tentang penyakit gigi dan gigi mulut pada anak ya. Kemudian ada lagi sub CPLK-nya namanya yang capaian mata kuliah juga, tapi yang lebih spesifik lagi mengetahui konsep teoritis secara umum tentang pencegahan karies pada gigi, terkhusus PAR ini ya. Oke, sebagai pendahuluan ya, kita tahu di Indonesia ya tingkat karies masih tinggi sekali ya di Indonesia ya. Berdasarkan dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi karies di Indonesia itu masih 82,8%. Ini angka yang cukup tinggi ya kalau kita tahu. Kemudian anak usia dini ya, anak-anak itu usia di bawah 10 tahun dia mengalami karies atau gigi berlubang, persentasenya juga 84,8%. Ya, itu tentunya tinggi sekali. Kemudian berdasarkan ICCMS ya tahun 2015 bahwa terdapat 3 elemen ya dalam manajemen karies ya, antara lain perawatan preventif ya, kemudian perawatan non invasif, non operative care atau NOC, dan juga perawatan invasif dengan prinsip intervensi minimal ya. Nah, dari pendahuluan yang kita sudah paparkan ini ya, maka sebenarnya diperlukan tindakan preventif ya untuk mencegah karies sebenarnya, supaya angka karies yang tinggi seperti ini itu bisa kita kurangi. Karena Indonesia punya jargon juga untuk di 2030 itu bisa bebas karies sebenarnya ya. Nah, itu yang kita perlu kejar sampai nanti di 2030. Oke. Sama-sama kita tahu ya bahwa karies itu memang penyakit jaringan keras pada gigi ya. Memang diawali dari sisa makanan yang tidak dibersihkan atau mikroorganisme yang terlalu lama menempel di permukaan gigi ya. Tentunya ini berkaitan sama pembersihan dari jaringan gigi tersebut ya. Apabila terlalu lama mikroorganisme menempel di gigi, maka dia bisa terbentuk karies atau lubang pada gigi. Kemudian ini juga dipengaruhi dari pola makan dari anak-anak juga. Kalau karies pada anak-anak, ini pola makan anak juga perlu diperhatikan ya, karena juga mempengaruhi dari karies ini. Nah, selain itu ya, di anak-anak ini, gigi anak-anak dan juga gigi perempuan muda itu biasanya dipengaruhi juga oleh bentuk atau morfologi dari pit dan fisur giginya. Nah, setiap manusia kita diberi diberi perbedaan sama Allah tentang gigi ya. Gigi itu hampir setiap orang itu nggak ada yang sama bentuknya, kemudian morfologinya, bahkan bentuk fisurnya mungkin tidak ada yang sama antara satu orang sama orang lain. Makanya gigi sering digunakan sebagai data ya, data untuk forensik. Nah, karena beda-beda giginya setiap orang. Kemudian
80% ini terdampak karies pada pit dan fisur, ya, bagian pit dan fisur. Kemudian, nah pencegahannya kalau untuk preventif di kedokteran gigi anak itu ada topik aplikasi floor, ya, melapisi gigi dengan sediaan floor, ya. Kemudian bisa dilakukan pit dan fisur sealant, ya, pada bagian pit dan fisur sealantnya kita beri bahan, ya. Dan juga PAR, nah ini yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, ya, atau Preventive Adhesive Restoration. Nah, kemarin juga sudah sempat kita bahas atau kalian sudah pada dapat di blog sebelumnya tentang bentuk fisur, ya. Bentuk fisur pada gigi manusia itu ada beberapa macam, ya. Kita ada bentuk U, ya, yang cenderung dia dangkal tapi luas gitu, ya. Nah itu biasanya tidak perlu dilakukan pit dan fisur sealant karena dia pembersihannya atau self cleansingnya bagus, ya. Kemudian yang kedua ada bentuk V atau bentuk V, ya. Itu agak hampir sama seperti U tapi dia agak sempit di dalamnya, gitu, ya. Itu juga sebenarnya self cleansingnya lumayan baik, cuma dia dikhawatirkan ada penumpukan debris di ujungnya, di bawahnya, gitu, ya. Kemudian ada juga yang bentuk I, ya, seperti huruf I, gitu, ya. Ini juga sempit, ya, sempit di bagian fisurnya sehingga kemungkinan besarnya perlu di fisur sealant. Dan juga ada bentuk IK, ya, yang kan sudah tahu semua, ya, bentuk I dan K ini saya lupa menyampaikan menambahkan di slide-nya. Bentuk IK dan juga bentuk Y yang terbalik, gitu, ya. Kemudian, nah, untuk preventive care-nya, ya, ini memang terdapat beberapa bentuk, ya. Jadi pencegahan itu atau preventif itu ada yang primer, kemudian ada yang sekunder, dan juga ada yang tersier, ya. Dimana yang primer ini mencegah pembentukan lesi karies yang baru. Jadi kita memang proteksi giginya supaya tidak terjadi karies pada gigi tersebut, ya. Contoh gampangnya kayak TAF, gitu, ya, atau pengaplikasian floor. Atau misalnya kita juga tahu ada sediaan yang bentuknya ada yang namanya tooth mouse, ya, kalian itu pernah baca tooth mouse yang kandungannya CPP, ACP. Nah itu juga mencegah terjadinya karies pada gigi, ya, karena dia punya lapisan tertentu yang bisa mempreventif gigi supaya tidak terjadi karies. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Ini sebagai deteksi dini dan intervensi untuk menghentikan lesi karies awal, ya. Seperti misalnya kalau karies awal itu yang kita tahu kayak white spot, ya. Kalian sudah pernah tahu yang white spot, ya. Misalnya ada titik-titik putih di gigi, baik itu di gigi depan ataupun gigi belakang, ya. Dia berwarna keputihan, pucat seperti itu. Nah itu adalah lesi awal karies atau biasa kita sebut dengan white spot. Nah kalau sudah ada white spot seperti itu masih bisa kita cegah supaya tidak terjadi lubang. Ya, dengan pemberian tadi tooth mouse bisa juga, atau TAF juga bisa. Dia akan meremineralisasi gigi tersebut supaya tidak sampai terjadi karies, ya. Karena sebenarnya kalau sudah ada white spot, itu sudah terjadi karies di situ, sudah ada demineralisasi, maka itu dicegah dengan bahan ini supaya tidak tambah parah, gitu, ya. Dan yang ketiga ada pencegahan secara tersier namanya. Nah ini sudah dilakukan restorasi, ya. Nah restorasi kavitas lesi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang sampai menyebabkan giginya dicabut atau hilang. Nah termasuk salah satunya PAR ini yang akan kita bahas di sini, ya. Jadi sudah terjadi karies kecil, ya, atau lesi kecil di permukaan gigi. Nah itu sudah lebih dulu kita restorasi, ya, karena disebut ujian dan restorasi supaya tidak meluas ke permukaan gigi yang lain, ya. Ya, mungkin kita masuk sekarang ke bagian intinya, yaitu adalah preventive adhesive restoration, ya. Ini adalah salah satu teknik atau tindakan pencegahan di kedokteran gigi anak, ya, yang melakukan restorasi pada lesi dini, ya,
residui ini pada gigi sehingga tidak meluas ke bagian yang lain, gitu ya. Ini biasanya dilakukan pada gigi belakang biasanya ya, baik di gigi residui maupun di gigi permanen muda biasanya yang paling sering terjadi. Pertama kali diperkenalkan oleh Simonsen dan Stallard ya tahun 1977. Sudah lama sekali sebenarnya, cuma di Indonesia ini tampaknya baru dikenal 10 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Karena waktu saya koas dulu itu belum ada nih PAR atau PRR, tindakan perawatan ini. Kemudian tindakan ini sebenarnya mengintegrasi preventif ya, yaitu fissure sealant pada fissure yang belum terjadi karies, dan juga tindakan kuratif ya seperti restorasi karies dini. Jadi digabungkan antara fissure sealant sama restorasi. Oke, kemudian indikasinya PAR ya kita tahu sama, diindikasikan pada gigi yang punya lesi karies yang kecil ya, pada pit dan fissurnya, dan juga pada gigi yang pit fissurnya dalam ya. Kerusakannya pun yang minimal ya, nggak bisa kalau sudah dia meluas berarti dia sudah bukan indikasi dari PAR lagi ya. Seperti ini kontraindikasinya, kariesnya besar bahkan sampai ke proksimal apalagi ya, itu tentunya dia sudah bukan termasuk indikasi dari PAR. Kemudian indikasi PRR atau PAR juga pada gigi yang daerah pit dan fissurnya terlihat buram atau kecoklatan, atau misalnya dia sudah ada white spotnya seperti tadi ya, atau ini warna chalky, kapur kayak gitu ya. Jadi sudah ada lesinya, maka bisa dilakukan PAR ini. Ya, nah PAR ini ada beberapa tipe teman-teman ya, sudah kalian juga pelajari kemarin. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Ini perbedaannya di kedalamannya ya, kedalamannya, dan juga nanti tergantung dari bahan yang digunakan juga ya. Tipe A kita tahu dia perlu preparasi yang minimal, hanya pada karies yang di permukaan email saja ya, kecil, tidak terlalu dalam ya, biasanya menggunakan bur 1/4 sampai setengah gitu ya seperti kita kemarin. Ini bahannya menggunakan resin base sealant saja, jadi di permukaannya. Kemudian yang tipe B ini preparasi minimal dari karies tapi sudah sampai ke perbatasan dengan dentin, lebih dalam lagi nih daripada yang tipe A. Ini bisa menggunakan resin komposit ya, yang ada fillernya ya, atau GIC tadi, dan juga di atasnya untuk di fissurnya bisa menggunakan resin sealant. Kemudian yang tipe C ini lebih dalam lagi, kedalamannya sampai bagian dentin yang dalam, lebih dalam dari DEJ biasanya ya, atau dental enamel junction. Dan ini bisa ditambahkan bahan kalsium hidroksida dulu di dasarnya. Oke, dari beberapa yang kami sampaikan tadi, mungkin bisa diperoleh kesimpulannya. Melalui PAR ini sebenarnya caranya efektif untuk mencegah perluasan karies ke yang lebih luas lagi. Kemudian PAR ini terdapat 2 jenis perawatan yang sesuai dengan bahan yang digunakan. Ada PAR dan juga PRR. Kemudian perlu diperhatikan kondisi pada gigi anak untuk pemilihan bahan. Nah ini juga penting karena kita harus tahu kondisinya dulu, anak-anaknya seperti apa. Misalnya nih ya, anak-anak dirawat di dokter gigi, kemudian pada saat buka mulut kita sudah bisa lihat dia hipersaliva misalnya ya, salivanya banyak banget itu, bahkan kalau dia disedot sebentar itu dia akan keluar lagi salivanya, keluar lagi gitu ya. Jadi bahannya mungkin yang lebih aman adalah apa? GIC ya, GIC karena dia bersifat hidrofilik tadi. Kalau kita yakin bisa menggunakan isolasi yang adekuat, nah sebaiknya menggunakan yang resin ya, apalagi di gigi permanen muda misalnya gitu ya. Di gigi permanen muda kita lebih pilih bahan yang berbahan resin supaya bisa lebih kuat ya. Kemudian kondisi anaknya juga, misalnya anaknya datang kurang kooperatif misalnya ya, itu kita perlu bahan yang cepat ya, kita perlu bahan yang cepat. Nah ini perlu kalian ketahui juga kalau untuk Fuji 7 ya benar,
Yang GIS yang kita pakai tadi, ya biasanya dipakai untuk fixture sealant, kemudian PAR, itu kalau sebutkan mereknya ada Fuji 7 gitu ya, itu lebih cepat dia setting. Jadi baik digunakan untuk anak-anak yang kurang kooperatif misalnya, atau buka mulutnya sebentar gitu ya, atau nggak bisa buka mulut yang lama, jadi bisa diaplikasikan bahan itu supaya bisa menutup karyasnya lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya komposit kita harus eksa dulu gitu ya, terus kita bilas dulu nih ya, nunggu diangin-angin dulu gitu ya, jadi bisa menggunakan GIS tadi. Tapi kalau misalnya udah anaknya kooperatif gitu ya, anaknya bisa buka mulut agak lama, jadi lebih baik menggunakan bahan yang berbahan resin komposit. Nah, yang paling penting lagi adalah edukasi ya setelah perawatan. Ya, setelah perawatan edukasi ke pasien supaya jangan sampai kita sudah melakukan penambalan dia karies lagi nih ya, karena ada di anak-anak sendiri atau orang tua dari anaknya tidak bisa menjaga kebersihan giginya. Tentunya kita sampaikan ke orang tuanya ya, ke anaknya juga untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut dan giginya ya. Salah satu caranya sikat gigi 2 kali sehari. Ini selalu disampaikan ya, walaupun apapun treatmentnya biasanya selalu disampaikan ya. Sikat giginya 2 kali sehari gitu ya, sebelum tidur malam dan juga setelah sarapan pagi. Kemudian kita edukasi supaya cara sikat giginya benar ya. Karena banyak sekali pertanyaan dari orang tua pasien anak yang mengatakan bahwa dok, ini anak saya rajin sikat gigi sebenarnya dok, sehari 3 kali bahkan gitu ya, setiap mandi, sebelum tidur juga sikat gigi. Dokternya kan mungkin, oh udah benar nih ya, waktunya sudah benar, kemudian sudah sering sikat gigi juga, sering bersihkan. Logikanya kan harusnya bersih, bebas karies ya harusnya ya. Tapi ternyata memang dia anaknya masih karies, dan bahkan juga kariesnya nggak cuma 1, 2 gitu ya, tapi banyak juga. Makanya orang tua kadang-kadang sering kalau gitu, sudah sering sikat gigi, tapi kok masih karies ya dok ya, kenapa ya gitu. Nah di sini dokter gigi memang harus tahu dulu atau melihat riwayatnya juga ya, bisa ditanyakan ke pasien cara sikat giginya, karena cara sikat gigi ini juga untuk mempengaruhi kebersihan dari gigi dan mulut anak ya. Di cara sikat giginya apakah sudah betul ya, kemudian pemilihan sikat giginya juga ya, karena anak-anak juga banyak yang pakai sikat gigi yang sudah dewasa gitu juga ada ya, anak-anak tapi sudah dikasih sikat gigi yang dewasa gitu, atau pakai pasta gigi yang juga sama dengan orang tuanya gitu ya. Nah itu juga perlu kita edukasi juga, jangan sampai anak-anak pembersihannya jadi kurang dan menyebabkan karies nih. Padahal kita sudah melakukan pencegahan di karies, tapi kok tetap karies gitu ya. Jadi juga perlu kita sampaikan ke orang tua pasien. Juga pasien atau terutama anak-anak ini diminta untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan lengket. Ya, karena ini juga makanan yang manis dan lengket ini sangat mudah membuat gigi jadi karies gitu ya. Karena dia lengket, dibersihkan pun kadang-kadang dia nggak bersih sempurna ya. Jadi dia bisa bertahan lama di gigi sehingga nanti menyebabkan karies gitu ya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke pasien. Juga konsumsi makanan yang bergizi ya. Kemudian makanan bergizi ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya juga. Pertama kalau di kedokteran gigi, pertumbuhan rahangnya nih ya, berkaitan dengan anak-anak yang mungkin giginya crowded ya, atau misalnya giginya umur 5 tahun, 4 tahun nih kok sudah rapat gitu ya, nggak ada space-nya. Nah itu juga perlu kita sampaikan untuk makan makanan bergizi supaya pertumbuhan dan perkembangan anaknya baik ya. Kemudian jika bahan GIC pasien diminta untuk tidak makan selama 1 jam dulu. Ini yang perlu diperhatikan lagi ya. Untuk GIC karena dia setting time-nya berapa lama? 24 jam ya. Ya itu perlu diperhatikan. Jadi kalau GIC dia setting time-nya 24 jam. Makanya kita setelah menempat dengan GIC untuk finishingnya bisa dilakukan di hari berikutnya gitu ya. Jadi supaya dia bisa setting dulu GIC-nya, baru kita lakukan finishing dan polishing. Nah jika menggunakan bahan resin komposit berbeda ya.
Jangan salah, nanti ini template-nya sudah dari zaman kapan ini? Setiap mahasiswa yang saya tanya itu, terus setelah dilakukan perawatan, yang kamu edukasi ke pasien apa? Jawabannya sama semuanya, bahwa jangan dipakai makan dulu ya Bu, gitu 1 jam. Bahannya apa? Bahannya resin silen. Padahal bahan ini sudah menggunakan resin komposit ya, dan juga settingnya sudah dengan light cure ya, polimerisasi dengan light cure. Tadi harusnya kan sudah setting ya, harusnya sudah setting, jadi dia nggak perlu ditunggu 1 jam untuk bisa digunakan untuk makan dan beraktivitas ya. Ini juga banyak yang keliru mahasiswa. Kalau JIC boleh kita tunggu 1 jam dulu supaya dia lebih setting. Tapi yang di resin silen sudah bisa digunakan setelah diaplikasikan dan dipolimerisasi. Nah, kemudian jangan lupa di pasien disampaikan untuk kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya. 6 bulan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap tadi penumpatan dengan JIC ya, atau PR dengan JIC yang dia mudah tergerus atau mudah abrasi. Jadi kita kontrol 6 bulan supaya bisa kita cek lagi nih ya. Nanti disampaikan ke orang tuanya gitu. Nah, ini penambalannya atau penumpatannya pakai semen Bu ya, semen untuk gigi, dan ini sifatnya dia agak ini cepat tergerus gitu. Makanya nanti setiap 6 bulan diharapkan untuk kontrol lagi untuk melihat keadaan tambalannya yang sebelumnya. Jika sudah mulai terkikis, sudah mulai habis gitu ya, atau sudah bahkan udah lepas gitu ya, maka perlu dilakukan penempatan ulang. Baik dengan perawatan PAR ataupun dia fissure sealant juga ya. Fissure sealant juga kadang-kadang sering lepas. Nah, ini juga alasannya banyak kelas juga saya tanya edukasinya. Kenapa dia bilang kalau untuk perawatan dengan resin komposit ya, dia juga menyampaikan bahwa pasien jangan makan dulu 1 jam gitu ya. Kenapa kok nggak dibolehkan makan sejam dulu kalau menggunakan resin? Supaya lebih kuat dok, supaya lebih nggak cepat lepas dok gitu ya. Nah, itu yang biasa disampaikan oleh koas. Jadi sebenarnya kalau yang resin sealant dia cepat lepas, lebih bukan karena dia langsung digunakan setelah aplikasi ya, atau tidak ditunggu dulu sejam gitu ya, tapi lebih kepada apa kira-kira? Kenapa kok lepas? Preparasi. Kalau fissure sealant nggak perlu preparasi. Nah, perawatan fissure sealant atau dia PAR, PPR tadi memang preparasi. Preparasinya kenapa preparasi? Bisa karena mungkin kurang baik aja preparasinya. Kurang baiknya kenapa tuh? Kurang baiknya maksudnya yang kayak gimana? Udah dibikin beval. Oh, nggak bikin beval, oke boleh. Ada lagi yang menyebabkan kira-kira mudah lepas perawatan PAR? Apa? Pengasahannya kenapa? Nggak sampai frosty white atau nggak sampai frosty white? Terus ada lagi? Kenapa kira-kira kok mudah lepas misalnya, atau setelah di aplikasi besoknya kok lepas dong gitu? Biasanya pasiennya atau anak-anak kelas bilang, dok saya minta perawatan emergency ya dok. Kenapa kok ambil kursi emergency? Tambalannya lepas dok, atau fissure sealantnya lepas, atau udah pasien koas datang, dok saya mau kontrol fissure sealant gitu. Tapi fissure sealantnya lepas dok, atau PAR-nya lepas dok. Lepasnya gimana? Habis sampai lepas semuanya gitu. Terus tanya lagi kan, emang fissure sealantnya kapan? Sudah 3 bulan lalu dok. Jadi waktunya agak lama ya kontrolnya. Jadi wajar kalau dia lepas. Tapi yang lebih menyebabkan dia lepas adalah selain tadi preparasi yang mungkin kurang bersih, apalagi polimerisasi. Kenapa? Nah, shrinkage dari bahan kompositnya. Oke, terus ada bevelnya kurang, mungkin juga bisa juga. Lebih penting apa lagi? Betul ya. Yang paling penting lagi adalah kontaminasi dari saliva ya, karena dia sifatnya tadi kita kembali ke sifatnya yaitu hidrofobik ya, dari resin komposit. Jadi dia sama sekali nggak berkontaminasi sama saliva nih
Ya, makanya kalau udah lepas, kemungkinan dia karena kontak salivanya atau kontrol salivanya yang kurang baik. Ya. Kemudian banyak pertanyaan lagi tentang PAR ini adalah tentang ikatannya tadi ya. Kenapa kok di resin silen ini ya yang notabene dia berbahan resin, itu walaupun unfilled ya, dia cukup dengan pengaplikasian air saja sebelumnya. Jadi nggak perlu bonding. Kalau di komposit yang konvensional kan perlu bonding ya. Nah gitu. Kira-kira apa? Kenapa kok nggak perlu bonding, cuma add saja? Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, ya kan? Kan sama-sama resin komposit sebenarnya, bahan base-nya itu resin komposit. Tapi kalau yang resin silen ini dia cuma menggunakan add saja, tanpa menggunakan bonding sebagai bahan pengikat. Nah kita tahu bonding kan fungsinya juga adhesif ya, sebagai bahan pengikat kompositnya supaya nggak mudah lepas itu misalnya ya di perumpatan. Ya gimana, ada yang tahu nggak? Coba Panji. Kalau dugaan saya saat ini karena visur ini ya tadi. Ya visur atau PAR, kenapa dia yang resin silen ini cuma menggunakan air saja di awalnya, nggak sama bonding? Karena kaitannya dengan jenis dari esanya yang udah dicampur dengan bondingnya mungkin antara dengan varian atau ya varian baru gitu. Oh, yang ini maksudnya apa namanya? Dari esanya ya? Iya. Dari Esa. Esa sudah sama bonding. Iya. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Kenapa kok nggak perlu bonding nih yang di peralatan resin silen? Alisa. Selain Alisa nggak ada ini? Siapa? Kamu dulu, boleh. Mungkin kalau untuk finger sealer itu karena yang dilibatkan hanya lapisan enamel. Yang dilibatkan hanya lapisan enamel. Terus kenapa? Jadi kalau untuk bonding itu mungkin dia lebih berikatan kuatnya sama kalau misalkan gitu. Kalau mungkin kalau kalau hanya untuk Exa karena itu tadi hanya terbatas di lapisan enamel. Oke. Kalau di dentin baru pakai bonding. Iya. Ya. Ada pendapat lain dari teman-teman sekalian? Ada yang mau jawab? Selain di depan? Siapa yang mau jawab? Ziggy? Ziggy jaga dulu. Siapa lagi? Iya. Moza yang belakang. Tahu gak Moza, kenapa kok dia perlu hanya memerlukan Exa saja? Gak perlu bonding nih buat mengikatnya. Gimana? Terus Gina mana Gina? Mana Gina? Di atas ya. Sini Gina. Mana Gina? Ini asal banget biasa aja. Gina lagi. Kira-kira kenapa kok perlu visur perlu apa namanya? Cuma saja. Ya, yang ini namanya karena mungkin kenapa dia butuh bonding di dentin itu karena kan dia terbentuk mikroporosnya itu di dentin, sehingga dia itu kalau mau bentuk resin tag-nya itu kan nanti butuh yang namanya bonding tuh. Sedangkan kalau di enamel dia tidak perlu ada resin tag seperti itu. Tidak perlu ada resin tag. Terus gimana harganya kalau di apa namanya di visur? Di mana di email? Paling jangan jawab boleh. Mungkin karena struktur email itu beda dok sama dentin. Karena kan struktur itu bentuknya prisma. Terus kalau pakai Exa itu udah cukup untuk membentuk mikroporosnya. Oke. Cukup untuk membentuk mikroporositasnya. Oke. Ada lagi?
Sudah betul jawabannya? Atau ada yang lebih lengkap lagi mungkin? Menurut saya kenapa visual resin itu tidak menggunakan PR? Penggunaan resin sealant ini hanya menggunakan add saja di awalnya tanpa bonding. Padahal kan resinnya bahannya resin komposit ya. Gimana kira-kira? Ya menurut saya resin kompositnya kan berbeda dengan yang digunakan dengan yang digunakan untuk restorasi. Ya, bedanya? Kalau yang untuk PRR ini sendiri setahu saya yang unfilled. Oke, unfilled ya. Baik, ya. Ada lagi yang mau berpendapat atau yang tahu jawabannya? Ada yang mau coba jawab? Oke, baik. Saya rasa jawabannya sudah benar ya dari yang tadi disampaikan teman-teman ya, bahwa kenapa kok di perawatan visur sealant ya dan juga di PAR yang tipe A ini resin sealantnya awalnya hanya menggunakan ETSA gitu ya, nggak perlu dari bonding, nggak perlu diberikan bonding. Jawabannya tadi sudah betul ya, bahwa di email itu ya perikatannya cukup dengan cara tadi ya, cara mekanis tadi ya, seperti disampaikan di slide tadi. Mekanis itu dengan bentuk mikrobit tadi ya. ETSA itu jelas dia bentuk mikrobit di bagian email ya. Kemudian kalau bonding dia membantu perikatan dengan dentin sebenarnya ya. Kemudian dari bahannya sendiri tadi Gomri juga sudah sampaikan bahwa bahannya yang unfilled resin tentunya berbeda dengan resin komposit yang konvensional atau yang biasanya gitu ya. Satu dia lebih apa bedanya? Ada tahu kira-kira bedanya? Ada tahu kira-kira bedanya yang unfilled resin sama yang filled resin? Ada tahu? Yang pertama dia lebih viskositasnya lebih rendah, oke, ya lebih rendah sehingga dia cukup untuk masuk ke mikrobit yang sudah diciptakan oleh yang sudah dibuat sama ETSA tadi, ya. Jadi ETSA di email dengan bentuk mikroporositas yang bentuk mikrobit, ya dengan luasnya yang sangat kecil dan itu menggunakan resin sealant dia dengan viskositasnya yang lebih rendah daripada resin komposit yang konvensional. Dia sudah mampu masuk ke dalam mikrobit ya, sehingga dia perikatannya sudah cukup kuat ya sebenarnya di email, karena di email ini. Tapi kita lihat kalau tadi yang di tipe B dan juga tipe C yang sudah sampai ke dentin tetap diperlukan bonding ya, diperlukan bonding, bukan untuk resin sealantnya ya, bukan untuk resin sealantnya sebenarnya, tapi untuk kompositnya yang flowable misalnya dia tadi dipakai, atau komposit yang packable juga kalau misalnya dia agak besar lubangnya, dan itu digunakan menggunakan bonding untuk melekatkan ke dentin ya. Itu perlu juga dicatat bedanya dia resin sealant dengan resin komposit yang konvensional. Dia unfilled sehingga dia lebih viskositasnya lebih rendah, bisa masuk ke mikrobitnya ya. Oke, kemudian ini sudah ya, kuliahnya mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan teman-teman, ada yang mau tanya dulu ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa bertanya dokter mengenai penjelasan dokter sebelumnya, di mana dokter sebelumnya menjelaskan tentang GIC memiliki ikatan yang lebih baik pada gigi residui daripada resin komposit. Nah, bila mana dokter berkenan, bolehkah saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini? Dan bila mana boleh saya menduganya, apakah karena struktural dari dentin yang lebih tebal daripada enamelnya dari segi proporsi, dokter? Oke. Baik, ya. Terima kasih Pak Anji. Bagus sekali pertanyaannya.
Tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa GIC itu lebih baik digunakan di gigi desidui ya daripada di gigi permanen. Ya. Tadi juga sudah disampaikan Panji itu sebenarnya betul juga. Kenapa kok di gigi susu atau gigi desidui dia berikatan dengan dentin lebih baik? Karena SIK ini untuk berikatan dengan dentin itu lebih baik ya. Dan di gigi desidui kita tahu dentinnya mungkin lebih tebal daripada emailnya di gigi desidui, sehingga dia bisa berikatan lebih erat. Tentunya juga di penambalan dengan GIC kita menggunakan apa sebelumnya? Sebelum kita tambah dengan GIC, setelah kita preparasi, kita menggunakan apa? Dentin conditioner. Ya, dentin conditioner itu fungsi adalah untuk mengkondisioner atau melembabkan jaringan-jaringan yang sudah mati karena tertidur atau rusak gitu ya karena preparasi. Sehingga apabila dia menggunakan dentin conditioner, itu akan perikatannya lebih kuat lagi dengan GIC karena kita tahu perikatannya tadi secara kimiawi ya. Jadi secara kimiawi, jadi perekatannya yang lebih erat ya dengan dentin daripada dengan email. Ya, berbeda dengan komposit tadi, perikatannya malah lebih bagus di email karena tadi ada micropit tadi, ya, sehingga dia bisa lebih bagus untuk perekatannya. Itu mungkin Pak Haji. Ada lagi mau tanyakan? Tunggu saja, Pak. Baik. Ada lagi teman-teman sekalian yang mau menanyakan ya? Ya. Dokter izin bertanya untuk yang resin flowable itu kan dia juga unfilled. Bedanya sama resin sealant tuh apa ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Lena. Terus sebelumnya kenapa? Ya, silakan masih aja. Nah, Izin bertanya dok, kan tadi dijelaskan yang PRN itu kan membutuhkan isolasi yang adekuat. Terus cara kita kayak patokan kita kalau tahu kalau itu tuh isolasi kita tuh udah adekuat itu dari segi bagian mana? baik. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Lena. Satu lagi sama Paras ya, berhubungan ketemu. Oke, untuk resin flowable, ya, resin flowable itu sebenarnya dia bukan yang unfilled, ya. Flowable beda lagi. Ya, flowable itu biasanya dia microfilled, dia. Jenis bahan komposit yang microfilled. Jadi dia fillernya lebih kecil, sehingga dia bisa jadi flowable, bisa flow, ya, bisa masuk ke bagian-bagian yang terdalam. Kalau yang resin sealant ini memang murni dia unfilled, makanya dia viskositasnya beda tuh, ya. Viskositas antara yang flowable resin komposit dengan resin sealant itu beda viskositasnya. Lebih encer atau viskositasnya lebih rendah yang resin sealant tadi. Sehingga memang itu diperlukan untuk masuk ke mikrofil. Sedangkan yang di flowable itu biasanya digunakan penambalan di karies, ya, karies yang tidak terlalu besar misalnya gitu. Tapi sudah lebih luas seperti tadi, sudah sampai ke dentin gitu ya, untuk lebih kuat, makanya dia dipilih untuk PAR yang tipe B atau mungkin tipe C ya, bisa menggunakan flowable aja. Selain dia juga tidak terlalu besar lubangnya ya, dia juga ada fillernya, ya, tetap ada fillernya walaupun dia mikro, sehingga dia bisa lebih kuat untuk menahan tekanan. Itu salah satunya. Itu ya, enak. Sama tadi Faras, kalau untuk yang isolasi adekuat itu bisa dilihat dari kondisi giginya pasien ya. Kalau misalnya kita menggunakan resin sealant nih tadi ya, resin sealant kita kan setelah menggunakan aplikasi ETSA, kita keringkan, ya kan? Kita keringkan sampai frosty white. Nah, jika dia warnanya sudah frosty white dan tidak ada cairan di sana, insya Allah sudah adekuat sebenarnya. Yang lebih lebih aman lagi kalau kita menggunakan rubber dam. Ya, rubber dam atau isolasi dengan menggunakan karet ya, yang kita selipkan di giginya, ya, rubber dam itu insya Allah sudah adekuat ya, karena dia saliva tidak akan masuk ke bagian giginya. Kalau untuk yang menggunakan cotton roll, itu cuma dilihat dari kondisi giginya, jangan sampai ada masih cairan di situ atau lembab, bahkan lembab ya. Kalau lembab juga jangan sampai kita langsung aplikasi bahannya, tapi itu harus dikeringkan sampai dia benar-benar kering, sampai
Permisi dokter, izin bertanya. Jadi pada saat prosedur dari perawatan PRR itu setelah eksanya dibilas itu kan dikeringkan. Mengapa dikeringkannya itu sampai frosty white yang tapi tidak moist, Bu, dok, seperti itu, Pak? Oke, baik. Permisi, dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kok sampai frosty white ya? Karena di posisinya di email aja ini, ya nggak sampai ke dentinnya. Kalau di perawatan komposit yang lain, misalnya kenapa kok dia sampai moist ya? Karena dia untuk menghindari bagian gigi yang bisa mati kalau misalnya dia kering, kondisinya kering kayak tadi, kondisioner ya. Kalau di GIC itu perlu tambahan kondisioner supaya material-material organiknya tidak mati semuanya ya, karena proses preparasi kemudian pengeringan. Nah, sementara kalau di perawatan PRR atau fissure sealant memang sengaja dibuat frosty white karena dia bahan organiknya kurang kalau di email itu, jadi nggak terlalu banyak. Jadi memang dibutuhkan karena untuk memastikan dia betul-betul terjadi mikrobit di situ, gitu. Dengan perubahan warna tadi menjadi frosty white atau chalky tadi. Jadi dengan tanda seperti itu kita bisa yakin di situ sudah terbentuk mikrobit ya, sehingga bahannya nanti bisa masuk dengan baik. Gitu. Kalau di penempatan dengan resin komposit yang lain itu biasanya sudah sampai ke dentin ya, karesol sudah sampai dentin, maka dihindari untuk sampai frosty white, karena kalau sampai frosty white dia bagian-bagian organik yang di dentin juga ikut mati biasanya, sehingga perekatannya dikasih dentin kondisioner sehingga diberi bonding, dia nggak bisa lengket dengan baik gitu. Karena ini nggak perlu bonding, jadi emang dikeringkan sampai frosty white gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Panji lagi, silakan. Permisi kembali dokter, saya izin bertanya, mengulas kembali dari apa yang dokter sampaikan sebelumnya, bahwa PAR itu setelah kita melakukan PAR kita tetap memerlukan fissure sealant. Yang jadi kebingungan saya adalah apakah fissure sealant itu mampu berikatan dengan bahan PAR yang berupa GIC tersebut. Bukankah fissure sealant memiliki jenis ikatan yang berbeda dengan GIC? GIC berikatan dengan kimia, fissure sealant berikatan dengan mekanik. Gitu kan? Oke, baik, terima kasih Panji, pertanyaan bagus sekali. Dimana kita bisa tahu apakah dia bahannya saling berikatan gitu ya. Nah, di perawatan ini, penempatan atau fissure sealant ya, sebenarnya antar bahan itu maksudnya tidak diperlukan ikatan yang memang benar-benar jadi satu gitu ya. Jadi cukup di atasnya aja udah cukup sebenarnya. Gitu, karena ikatannya nanti sama email atau dentinnya. Gitu, nggak sama bahan yang ada di bawahnya misalnya gitu ya. Jadi kayak misalnya komposit, kecuali kalau misalnya dia pakai komposit gitu ya, kemudian menggunakan komposit, kemudian nanti dia ada kurang gitu misalnya underfilling, nah terus kemudian kita akan menambahkan, maka itu diperlukan bonding lagi untuk menyatukan komposit dengan komposit di bawahnya, karena itu bahannya sama gitu ya. Kalau jelasnya memang nggak perlu langsung bisa diaplikasikan karena nggak perlu menggunakan bonding, tapi yang penting adalah ikatan sama email atau sama dentinnya gitu. Kalau sudah bagus ikatannya, insya Allah dia nggak sampai nggak sampai membuat jadi lepas atau jadi hilang lagi ikatannya gitu ya. Gitu mungkin Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Oke, jika sudah tidak ada bertanya, bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kerjasamanya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kuliah kita kali ini bisa melengkapi ya kuliahnya sebelumnya yang sudah kalian dapatkan di blog sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga bagi kedepannya. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.